Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan buah atau hasil yang bisa kita peroleh dari upaya kita untuk membersihkan jiwa kita, yaitu yang berkaitan dengan aspek spiritual, dimana semakin bersih jiwa kita, maka insya Allah semakin bersih pula hati kita, sehingga perilaku yang akan keluar dari diri kita itu insya Allah akan semakin baik. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang buah atau hasil dari upaya untuk membersihkan jiwa terhadap fisik atau terhadap raga kita, di mana ada pengaruh antara jiwa yang bersih dengan kesehatan fisik, kesehatan raga kita. Semakin bersih jiwa kita dari unsur-unsur negatif, maka insya Allah fisik kita pun akan semakin sehat. Dan ini insya Allah nanti bisa dibuktikan oleh kita masing-masing. Kenapa? Karena unsur-unsur negatif itulah, energi negatif itulah yang sejatinya merupakan faktor utama penyebab dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau ada unsur negatif masuk dalam jiwa kita, kemudian dibiarkan begitu saja semakin banyak, ya, maka tidak hanya hati saja yang dirusak, ya, tidak hanya spiritualnya kita yang dirusak, tapi kelamaan akan menyerang fisik juga, ya. Nah biasanya kalau yang berkaitan dengan emosi itu akan memunculkan penyakit-penyakit seperti jantung, seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Nah unsur-unsur, ya, yang berkaitan mungkin dengan rezeki, ya, atau pandangan atau orientasi kita terhadap kehidupan duniawi itu biasanya nanti akan menimbulkan penyakit yang di sekitar pencernaan dan lain sebagainya. Nah, ini sejatinya sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Walanudhiqannahum, dan sungguh akan kami jadikan mereka merasakan, ya, minal adabil adna, ya, sebagian adab adna. Adna ini bermakna atau artinya al-qarib, jadi siksaan yang dekat, ya. Di sini menggunakan min, sebagian. Maka menurut Syekh As-Sa'di, ya, beliau berpendapat bahwa lafadz min ini menunjukkan sebagian. Kenapa? Karena ada beberapa adab adna, ya. Salah satunya ketika seseorang masih hidup, ya. Kemudian nanti ketika disempurnakan ketika di alam barzah, yaitu ketika seseorang sudah masuk ke alam kubur, ya. Nah, kalau kita cek di beberapa kitab tafsir, itu banyak yang menafsirkan kaitan dengan adabil adna ini, atau makna adabil adna ini adalah berkaitan dengan masaibud dunya, ya. Termasuk salah satunya di kitab Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa adabul adna, makna adabul adna adalah masaibud dunya wasqamuha, ya, wa afatuha. Jadi berbagai macam musibah yang ada dalam kehidupan dunia, wasqamuha, dan berbagai macam penyakit, ya, wa afatuha,
dan berbagai macam kesulitan, ujian yang kita alami, yang kita rasakan. Dunal adabil akbar, sebelum datangnya adab yang besar. Adab yang besar itulah nanti di kehidupan akhirat nanti. Tapi tujuannya apa? Ini tujuannya la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Di sini menggunakan la'allah yang mengandung makna litaraji, artinya ada pengharapan. Ya, potensi terjadinya besar. Berbeda dengan tamani. Ya, tamani yang potensi terjadinya kecil. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka bertobat. Nah, ini merupakan salah satu rahmat yang Allah berikan, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Di saat kita lupa, di saat kita lalai, di saat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika Allah menghendaki kita untuk kembali kepadanya, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, Allah berikan penyakit. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sadar, supaya kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu akan menjadi rahmat. Ya. Bukan lagi adab. Adab ini akan jadi adab bagi orang yang tidak muncul kesadaran. Jadi sudah diberikan cobaan, sudah diberikan musibah, sudah diberikan kesulitan, sudah diberikan penyakit, tapi nggak bertobat juga, nggak ingat juga, maka itu menjadi adab. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ketika barangkali di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk penyakit, baik dalam bentuk musibah, baik dalam bentuk cobaan, baik dalam bentuk kesulitan, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah untuk memperbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar di mulut. Karena sekali lagi saya katakan, kalau hanya sekedar di mulut tidak akan banyak bernafas. Dengan kita bertobat sungguh-sungguh, maka penyebab yang menjadikan tadi sakit kita, insya Allah akan keluar. Sehingga pelan-pelan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan pertama kali, kalau mungkin masih gejala, insya Allah masih lebih ringan ya. Tapi kalau sudah kronis, ketika seseorang sudah menderita kronis, ini biasanya agak susah ya. Dan untuk memunculkan kesadarannya pun, untuk bertobat, untuk mengingatkannya, itu agak susah. Maka kalau sampai terjadi seperti ini, orang-orang terdekatnya, baik anaknya, ataupun orang tuanya, ataupun saudaranya, ya, diupayakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah kabulkan, supaya kebuka hatinya, supaya juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya. Nah, jadi kuncinya pada diri kita, betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan penyakit, termasuk berkaitan dengan kesulitan juga. Maka ketika ada beberapa orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya, yang satu mengadukan atau mengeluhkan tentang paceklik yang dialami oleh dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Yang satu lagi mengadukan tentang kesulitan ekonomi, ya. Yang satu lagi mengadukan tentang kesulitannya untuk mendapatkan keturunan, ya. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri, ya, cuma satu, yaitu istighfarlah, mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan
unsur negatif yang berasal dari diri kita. Ya. Bisa juga unsur negatif itu, jadi ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami masalah, itu bisa jadi berasal dari unsur luar. Dan ini sudah pernah saya singgung sedikit, yaitu kaitan dengan surat Al-Falaq. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu kejahatan setan ya, yang menyerang fisik kita, baik kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan pada pukulnya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ya, ketika dia dengki. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka kuncinya juga cuma satu ya. Apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan yang sesungguhnya, sungguh-sungguh mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kemana-mana. Kenapa? Karena media yang digunakan adalah media setan, dan kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada kemampuan setan. Maka ketika kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan solusi ya. Tapi yang sering banyak terjadi, terutama akhir-akhir ini, kalau kita misalkan ada masalah atau ada apa gitu ya, ada sakit, kemudian kita datang ke si A atau ke si B, biasanya informasi yang akan diberikan adalah bahwa ada orang yang tidak suka terhadap kita ya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menggunakan media setan tadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah jangan percaya dulu ya. Bahkan kalau bisa jangan percaya. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan dari luar ya, bisa jadi bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Masalah itu datang dari dalam diri kita, sakit itu datang dari dalam diri kita. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak tobat, berbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru ya, memohon juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi itu bisa juga dari luar. Nah, kenapa tadi jangan percaya itu? Karena ketika itu informasinya berasal dari setan, tujuannya tidak baik, tujuannya untuk mengadu domba, tujuannya supaya persaudaraan seseorang dengan saudaranya akan rusak ya. Jadi ujungnya tidak baik, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.